Jumpscare-nya RMT bikin stresmu menghilang. Uhuy. Salah satu teman mereka ini yang laki-laki tiba-tiba ngomong, kita kan gak ada kerjaan nih, mending kita ke tempat horor aja yuk. Ya udah bolehlah kata mereka. Akhirnya mereka sepakat tuh pak. Mereka pun berjalan menuju ruangan operasi yang ada di ujung. Belum juga sampai ruangan, mereka udah mendapat gangguan pak. Halo brother and sister semuanya, kembali lagi ya pak di channel gua Rahmat RMT. Kaget boleh, jantungan jangan. Nah seperti biasa, kali ini kita akan bercerita kisah horor lagi nih pak. Kisah horor kali ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang dimana mereka ini melakukan uji nyali pak. Mereka uji nyalinya di sebuah rumah sakit. Rumah sakit loh pak, rumah sakit yang udah nggak ada penghuninya lagi. Rumah sakit yang sudah lama tidak beroperasi. Yang bikin lebih horor lagi, rumah sakit ini peninggalan zaman Belanda dulu pak. Jadi kira-kira pengalaman horor apa yang didapati oleh anak-anak bandel ini ya pak ya? Daripada penasaran, yuk langsung aja. Seperti biasa, zona hitam. Zona hitam di mari, kalau kaget jangan lari. Cerita ini dikisahkan oleh seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Kita sebut saja namanya Sari, Pak ya. Dan cerita ini terjadi sekitaran tahun 2011, Pak. Pada saat itu, si Sari ini duduk di bangku kelas 3 SMP, Pak. Pada saat itu, Sari dan teman-temannya ini habis bagi rapot, Pak. Biasanya kan budaya anak sekolah itu kalau habis bagi rapot, mereka kan biasanya foto-foto tuh buat jadi kenang-kenangan mereka nantinya. Nah, setelah bagi rapot tadi, mereka pun pergi bersama teman-temannya ke sebuah foto studio, Pak. Mereka foto sana, foto sini, gaya ini, gaya itu, ya intinya foto-foto buat kenangan lah gitu, Pak. Dan kebetulan juga, biasanya kan kalau bagi rapot itu, jam pulangnya ini sedikit lebih cepat daripada biasanya, karena nggak ada pelajaran pada saat itu. Selesai melakukan foto bersama atau foto kelas, salah satu teman mereka ini yang laki-laki tiba-tiba ngomong, kita kan gak ada kerjaan nih, mending kita ke tempat horor aja yuk. Si Sari dan teman-temannya ini ngiranya wisata horor itu kayak sejenis di pasar malam lah gitu pak, kayak ya rumah hantu dan sejenisnya lah. Terus dijelasin lagi nih sama si laki-laki tadi, kita wisata horornya ke rumah sakit ya katanya. Oh oke kata si Sari dan teman-teman. Lagi-lagi mereka mengiyakan aja pak. Mereka kira rumah sakit ini masih beroperasional. Oke, ini for your information aja pak ya, sedikit pengetahuan buat kalian. Jadi rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang ada di Bandung pak. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit peninggalan zaman Belanda dulu. Dan pada saat itu rumah sakit ini sudah tidak beroperasi lagi pak. Dan dulu rumah sakit ini mau dioperasikan lagi pak. Tapi ternyata para pekerja yang ingin memperbaiki rumah sakit itu mengalami beberapa gangguan, Pak. Akhirnya pembangunan atau perbaikan rumah sakit itu dibatalkan, Pak. Ya, mungkin buat kalian warga-warga Bandung mungkin ada beberapa yang udah tahu ya tentang rumah sakit ini. Karena rumah sakit ini terbilang terkenal juga ya, Pak ya. Soalnya rumah sakit ini juga pernah ditayangin di televisi, di cerita-cerita horor, dan juga banyak para pencinta horor yang berkunjung untuk melihat rumah sakit itu, Pak. Ya udah nih, kita balik ke dalam ceritanya lagi, Pak. Di situ, mereka semua sudah sepakat untuk pergi ke rumah sakit tadi, Pak. Pada siang hari itu mereka pun langsung berangkat, Pak. Masih menggunakan pakaian dan seragam sekolah. Bukannya izin dulu kayak ke orang tua gitu. Ini malah nyelonyor aja langsung berangkat. Kemudian mereka berangkat menggunakan angkutan umum, Pak.
Tak beberapa lama, mereka pun akhirnya sampai di rumah sakit itu, Pak. Di sana terlihat rumah sakit itu sangat-sangat kumuh. Baru saja masuk ke dalam lokasi rumah sakit, Pak, hawanya udah langsung beda tuh. Dan di sana terlihat sebuah batu besar, Pak. Di batu itu terlihat ada foto wajah orang Belanda, Pak. Dan juga ada beberapa tulisan yang ada di sana. Nah, mereka ini tadi kan satu kelas tuh, Pak. Jadi totalnya mereka ini ada 28 orang. Tapi ketika mau masuk ke sana, 3 dari temannya ini tidak mau ikut. Jadi mereka di situ sisanya cuma 25 orang. Ketika mau masuk, mereka pun bertemu dengan penjaga yang ada di sana, Pak. Petugas rumah sakit ini memberikan mereka informasi lah gitu, Pak. Larangan dan juga perintah lah. Sebelum itu, si petugas rumah sakit ini menanyakan kepada mereka, apakah di sini ada yang lagi haid. Di situ pun teman-temannya nggak ada yang ngaku lagi haid, Pak. Padahal sebenarnya si Sari ini lagi haid, Pak. Tapi dia gak ngasih tahu, Pak. Karena dia juga mau main kan sama teman-temannya dan dia juga penasaran dengan rumah sakit itu. Jadi dia berbohong di situ. Setelah itu, petugas ini memberikan mereka beberapa nasihat, Pak. Jangan sompral, jangan juga teriak-teriak di sini, dan jangan terlalu penasaran. Ya kalau mau lihat, ya udah lihat-lihat aja di sini. Setelah itu, petugas ini memberitahukan bahwasannya di sini mereka tidak boleh memasuki 3 ruangan, Pak. Yang pertama, itu ada kamar mayat. Yang kedua, ruang bersalin. Dan yang ketiga, ruang operasi. Jadi, petugas ini tadi melarang mereka untuk masuk ke dalam 3 ruangan tadi, Pak. Tak hanya itu, petugas rumah sakit ini juga memperlihatkan kepada mereka, Pak. Dia memperlihatkan secangkir kopi. Terus dia ngomong tuh, Kalian lihat kopi ini kan? Kalian lihat ampasnya berada di atas kopi. Tandanya kopi ini sudah diminum sama penunggu yang ada di sini. mereka langsung kaget di sana, Pak. Belum juga masuk, sudah ditakut-takutin sama petugasnya. Ya udah, makasih informasinya, Pak. Ini ada sedikit uang buat Bapak. Mereka pun memberikan uang kepada petugas tadi, uang buat jajan rokok lah gitu, Pak. Mereka pun kemudian membagi 3 kelompok, Pak. Ini kan ada 25 orang tadi. Jadi ada yang satu kelompok itu 10 orang, kelompok kedua 10 orang, dan juga yang kelompok ketiga itu cuma 5 orang. Dan di sini nggak ada aturannya, Pak. Mereka bebas mau ke kamar mana, mau ke lantai mana terlebih dahulu, itu terserah mereka. Di sini kan 3 kelompok tadi. Si Sari ini berada di kelompok 1 atau kelompok A lah. Kelompok A ini mereka nggak ngeliat-liat di bawah, Pak, tapi mereka langsung menuju ke lantai 3. Mereka pun naik ke lantai 3. Dan ketika mereka ini menaiki tangga itu, Pak, si Sari ini tiba-tiba merasakan di pinggangnya ini kayak ada orang yang noel gitu, Pak. Si Sari pun terkejut dan dia sontak melihat ke belakang. Tapi ekspresi temen-temennya kayak nggak tahu, Pak. Kayak mereka ini seakan-akan nggak ngelakuin apapun. Di sini dia masih belum berpikiran negatif, Pak. Karena apa? Karena kan biasa lah gitu, Pak. Kalau misalkan kita di tempat sepi kan, teman-teman itu biasa pasti ada aja yang nakut-nakutin di towel-towel lah atau dikaget-kagetin lah gitu. Jadi dia mikirnya, paling juga temenku iseng. Paling mereka juga mau nakut-nakutin. Ya udah tuh, si Sari gak menghiraukan hal itu, Pak. Setelah sampai di lantai 3, mereka pun berkeliling untuk melihat-lihat rumah sakit itu, Pak. Terlihat banyak sekali foto dan pajangan barang-barang Belanda, Pak. Ya karena wajar ya, rumah sakit itu rumah sakit Belanda pada zaman dulu. Terlihat sangat lengkap dan banyak peralatan yang ada di rumah sakit itu. Tapi entah kenapa rumah sakit itu sudah tidak beroperasional lagi, Pak. Dan di sana juga masih banyak alat-alat yang baru, Pak. Maksudnya alat-alat yang baru itu alat-alat yang masih pakai plastik gitu, Pak, masih belum dipakai, tapi masih ada di sana, nggak hilang gitu. Entah karena orang nggak berani nyuri atau ada pencuri yang diganggu, entah nggak tahu lah gitu, Pak. Intinya barang-barangnya itu masih lengkap lah. Ya udah tuh, mereka pun lanjut untuk melihat-lihat rumah sakit itu, Pak. Nah, tadi kan ada 3 kamar nih yang dilarang sama petugas tadi kan. Yang pertama kamar mayat, yang kedua ruangan bersalin, yang ketiga ruangan operasi. Akhirnya mereka ketemu nih sama ruangan mayat, Pak.
Tapi posisinya ruangan mayat itu pintunya itu ketutup Pak. Lagian juga kalau seandainya pintunya kebuka, mereka juga kayaknya nggak bakal berani juga sih masuk. Soalnya udah dari namanya aja udah serem banget, kamar mayat. Karena dilarang dan juga pintunya ditutup, ya mereka nggak masuk lah, dilewatin aja gitu Pak. Terus juga ruangan bersalin juga sama Pak, ditutup juga. Tapi ruangan operasi yang ada di ujung, yang ada di pojok, itu pintunya tidak ditutup. Yang namanya anak muda ini pasti jiwa-jiwa penasarannya itu, wah, pokoknya pengen tahu lah sesuatu hal yang baru gitu Pak. Ketika mereka melihat ruangan operasi itu tidak ditutup, tidak dikunci, mereka pun pengen lihat gitu Pak, karena penasaran. Kalian mau lihat gak? Mumpung pintunya gak ditutup tuh. Ya udah, bolehlah kata mereka. Akhirnya mereka sepakat tuh Pak. Mereka pun berjalan menuju ruangan operasi yang ada di ujung. Ketika mereka mau mendekati ruangan itu, belum juga sampai ruangan, mereka udah mendapat gangguan Pak. Penunggu rumah sakit itu seakan-akan marah dengan kelakuan mereka Pak. Di rumah sakit itu kan banyak kamar-kamar dan juga jendela yang ada di sana Pak. Nah, jendela yang ada di sana itu tiba-tiba diketok Pak. Dan ketokannya itu, ini kan di sana kan jendelanya banyak gitu Pak. Jadi ngetoknya itu bareng tok 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 gitu. Kiri kan, ya jendela kiri kanan lah, mereka tok 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 gitu Pak. Mereka langsung kaget dan ketakutan di sana Pak. Kalau seandainya itu orang yang iseng, nggak mungkin kan suaranya itu langsung kayak berbarengan gitu Pak. Pasti kalau orang kan tok tok tok, pindah dulu kamar lain, tok tok tok, pindah lagi, tok tok tok, pasti bakal ada jeda. Tapi ini enggak, suaranya itu langsung merentet, tok 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 tok. Mental mereka langsung down, mental mereka langsung kacau lah pokoknya Pak. Mereka langsung teriak dan turun langsung Pak. Setelah itu kelompok mereka pun ngumpul di depan rumah sakit itu Pak. Dan kelompok-kelompok lain masih pada di dalam tuh. Jadi mereka ini kelompok yang paling pertama keluar. Nah, tak lama setelah itu Pak, kelompok yang lain pun bersusulan tuh, mulai keluar juga. Akhirnya mereka pun ngumpul di depan rumah sakit itu. Kelompok Sari ini kan kelompok paling pertama tuh yang keluar. Jadi kelompok mereka ini langsung dikata-katain gitu Pak. Ya penakut, kok cepet banget keluarnya. Penakut, lu aja nggak tahu, kami tadi diganggu, kata mereka. Setelah itu mereka pun cerita tuh tentang kejadian yang ada di dalam. Ternyata ada yang lebih serem lagi Pak, cerita dari teman-temannya. Pada saat itu kelompok yang lain ini kan berada di sebuah ruangan Pak. Nah, di ruangan itu mereka ini melihat sosok suster Pak. Dan mereka semua melihat keberadaan suster itu Pak. Dan tiba-tiba si suster itu menunjukkan wajahnya. Ya, tahulah kalian gimana ya kan ya. Habis itu mereka langsung kabur di situ Pak. Mereka pun juga turun. Kelompok Sari tadi kan masih diganggu dengan suara, tapi kelompok yang satu ini dia udah menunjukkan eksistensinya. Ya udah tuh, karena saat itu sudah menjelang sore, mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah Pak, si Sari ini dia ngelepas baju Pak. Dia kaget. Ternyata di pinggang yang ditoel tadi itu terdapat kayak 3 cakaran gitu Pak. Seret. Tapi keadaan bajunya itu nggak ada apa-apa Pak. Nggak ada sobek dan ya utuh lah gitu. Lagi pula kalau temennya iseng banget gitu kalau noel sampai berbekas gitu. Dan juga kalau temennya pasti bajunya bakal kebuka dulu baru ditoel gitu. Mana si Sari tadi juga dia haid kan Pak, tapi dia bohong di situ. Satu minggu pun berlalu Pak. Si Sari tiba-tiba ditanyain sama temennya, lu kemarin pas wisata horor lagi haid ya? Iya, gua haid, kata si Sari. Akhirnya dia jujur di situ. Pantas aja kelakuan lu 7 hari ke belakang rada-rada. Di situ si Sari bingung. Maksudnya gimana ya?
Temannya pun menceritakan kejadian 7 hari ke belakang yang dimulai sejak mereka selesai atau keesokan harinya dari berkunjung di rumah sakit itu, Pak. Nah, ternyata, Pak, si Sari itu di 7 hari ke belakang itu, ketika dia di sekolah, dia menjadi orang yang pemarah gitu, Pak. Dikit-dikit melototin orang, dikit-dikit marah ke guru. Pokoknya dia kayak marah-marah gak jelas gitu, Pak. Padahal si Sari ini tipikal orang yang pendiam dan kalem. Tapi entah kenapa tiba-tiba sifatnya ini berubah, Pak. Ya intinya bukan Sari pada biasanya. Tapi anehnya, Pak, si Sari ini sebenarnya dia sadar, Pak, seminggu itu. Tapi ya nggak tahu ya kenapa ya. Dia merasa kayak ya biasa-biasa aja. Tapi orang lain ngelihatnya berbeda gitu. Itu kan di sekolah tadi. Terus juga ketika dia di rumah beda lagi nih, Pak. Di sekolah kan dia tadi pemarah, tapi di rumah dia jadi pemalas, Pak. Jadi pemalas banget, jadi nolep banget. Pokoknya ya gak kayak biasanya lah dia kayak gitu. Akhirnya dia pun jujur sama orang tuanya bahwasanya dia pergi ke wisata horor, yaitu ke rumah sakit peninggalan Belanda itu. Orang tuanya ya marah lah di situ, Pak. Orang tuanya bilang, makanya jangan nakal, jangan ngeganggu-ganggu orang lain. Walaupun sebenarnya kita niatnya cuma main, tapi itu kan ngeganggu keberadaan mereka, kata ibunya. Buat kalian yang punya cerita horor dan mau dibagikan kepada Raspuat semuanya, boleh banget nih kirim ke email aku atau hubungi nomor WhatsApp yang tertera. Dan jadi imbasnya banget itu cowoknya si Sari ini, Pak. Pacarnya ini kebingungan juga, Pak. Biasanya kan ya si Sari ini orangnya bukan tipikal yang toksik lah gitu, Pak. Di situ dia bingung banget. Ketika mereka teleponan, si Sari ini ngomong kasar mulu, kayak ngomong gitu lah. Ya pokoknya ngomong kasar lah gitu, Pak. Terus ketika mereka chattingan, si Sarinya ini kayak marah-marah gitu, kayak nggak jelas banget lah orangnya, Pak. Terus cowoknya ini bilang, kamu kok kayak nggak biasanya gitu. Sari yang ku kenal nggak kayak gini. Dan kejadian itu berlangsung selama 1 minggu, Pak. Ketika si Sari ini udah selesai haid dan dia juga udah mandi-mandi bersih, dia udah kembali normal seperti biasanya. Nah, kira-kira si Sari ini emang ketempelan atau dia marah-marah dan berubah sikapnya itu karena PMS aja, Pak? Karena haid aja. Biasanya kan cewek haid emang gitu ya. Tapi pengakuan dari narasumber bahwasanya dia kalau haid ya emang marah sih, suka marah, mood suka turun naik, tapi ya nggak seperti yang diceritakan teman-temannya tadi, Pak. Makanya mereka pun sampai bingung kan dia berubah sikapnya kayak gitu. Tapi menurut kalian dia ini emang beneran ketempelan atau karena haid aja? Karena biasanya kalau orang haid itu makhluk-makhluk gaib itu lebih seneng, Pak, karena keadaan mereka pada saat itu masih kotor. Dan juga buat trust code semuanya, apakah kalian ada yang ketika haid mengalami gangguan juga? Boleh deh cerita di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman punya cerita lah gitu. Oke ya, mungkin ceritanya sampai di sini dulu ya. Dan semoga kalian bisa mengambil intisari dari video ini. Sedia payung sebelum hujan. Dekati Tuhan sudah pasti aman. Neraka akan selalu menunggu mereka bagi orang yang meminta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti kita nggak akan ketemu lagi, Beb, kalau kalian nggak subscribe. Saya Rahmat yang bikin jantung Anda kacau. Izin pamit, wacau. See you. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится. Тили-тили-бом, ты слышишь, кто-то рядом притаился за
ночь немая, за тобой